Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orangnya banyak sekali, tapi suaranya belum kompak. Orang itu tiga orang dari ya. Kalau sepatah ya, kita sepatah. Tanam pinang rapat-rapat agar ulunya tidak bisa lari. Ucapan salamnya agak kurang semangat, maka kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu baru manfaatnya semangat ini ya. Semangat dulu sehingga air beriak tanda tak dalam, air jernihnya ada di seberang sana. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semangat menjawabkan salam yang insya Allah kita penuhi surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pondok Baru dan perangkat desa yang sempat disebut satu persatu. Yang kami hormati orang tua kepala ketua syiah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh jamaah takziah wasiyah pada ini malam yang kami hormati. Dan yang kami hormati ahli duka, ahli musibah beserta keluarga besarnya yang kami hormati dan memuliakan. Tidak ada kata yang hendak diucap, tidak ada lidah yang hendak dibicarakan, kecuali ucapan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Rahmat dan nikmatnya Allah yang banyak sekali, tidak terhitung jumlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan rahmat dan nikmatnya Allah kita pada malam hari ini kita hadir di sini bersama-sama pada malam hari ini. Pada malam hari ini semuanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sudah kenal saya nih Pak? Belum. Apa yang belum dari Bapak salamnya sudah belum? Belum. Belum juga? Belum. Karena saya ceramah ini lewat sini Pak. Ini saya ceramah di sini. Kadang di kadang di pada subuh ya.
Karena di Bantal ya. Di Bantal kemarin saya khutbah Idul Adha saya misi ya. Pada malam hari ini Allah bertakdir saya mengisi ke tabligh musibah di hadapan bapak-bapak yang ada di sini. Sebelum saya sampaikan ceramah pada malam hari ini, tentu saya bertanya kepada bapak ya. Kira-kira berapa lama kira-kira? Kalau ibu-ibu di sini berapa jam, Bu? Kita berbeda pendapat ini ya. Kalau bapak-bapak di sini berapa lama kira-kira, Pak? 2 jam, Tan. Ini berteman semua kita ini 1 jam, setengah jam ini plus sama Ustaz. 4 perdana kita malam hari ini ya. Malam 4 siapa? 4 pendapat kita pada malam hari ini. Mudah apa yang kita kasih malam ini? Kalau bapak-bapak yang agak lama sedikit saya ceramah, batuk, amun. Jangan dia batuk, Pak. Dia batuk, dia berarti saya ya. Kalau batuk, Pak Ustaz lamonnya malu. Pak Ustaz ceramahnya lama sekali, Pak Ustaz malu ngomong kan. Batuk aja lah, saya berarti. Ya, bapaknya malu-malu batuk, Pak. Pada ceramah itu, suku desa itu, ada yang ngomong saya, Pak Ustaz. Oleh-oleh 2 menit atas, Pak. Oke. Ternyata lebih sejam saya ceramah, Pak. Lebih 1 jam saya ceramah. Enggak ada yang batuk. Karena bapak-bapak kalau yang batuk, saya berhenti sendiri. Karena enggak ada yang batuk tadi ya. Jadi, batuk boleh ya kalau batuk yang asli, batuk yang enggak asli, Pak. Nanti bapak batuk tangan. Enggak pas itu. Kalau ada batuk ditahan, dibatukkan, enggak apa-apa. Ya kalau batuk gimana, batuk yang sebenar-benarnya berlayung ya. Jadi kita masuk tadi, Pak ya. Masuk tadi belum sampai 10 menit nih. Tadi lulun. Jadi kita ini perlu lama-lama, buat agak lama dikit, berikutnya sedikit lah. Ya. Kode itu halus nanti ya. Sama suami istri itu halus nanti kode. Beda goreng. Jadi maka untuk itu bertitik tolak dengan ayat yang kami bacakan tadi. Ya. Allahu yata'abbal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau ada Arab Pak, tidak ngerti gitu nih. Ustaz juga tidak ngerti nanti. Apa itu ya? Kata Allah, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Itu Allah. Ya. Allah mengenggam nyawa seseorang pada saat kematiannya. Itu Allah. Dan dialah Allah yang memegang nyawa orang-orang yang masih hidup waktu dia tidur. Juga Allah. Saya akan apa-apa? Lihat dulu. Dan dialah yang menahan, ya, yang menahan nyawa seseorang itu sebelum datang kematiannya juga Allah. Dan dialah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Berapa jatah umur kita hidup ini, itu ditentukan oleh Allah. Ada yang berkata umurnya Nabi Muhammad meninggal umur berapa, Pak? 63 tahun. Orang dicek ini Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Apa lebih 63 tahun? Bonus. Tidak ada bonus dah. Umur jatahnya belum sampai situ. Orang ngecek ada bonus. Itu kan bangsa kita yang ngecek bonus tuh. Sebenarnya nggak ada bonus belum sedengar lah
Kalau Al-Quran lebih umur itu ada bonus belum akhirnya. Itu kita siap atau bonus itu. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan dialah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Berarti Allah menentukan. Allah menentukan berapa kita hidup ini, umur berapa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah. Maka untuk itu bahwasanya Allah lah yang menentukan tentang kematian hidup, mati dan hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat? Malaikat namanya ada 10. Ada malaikat ini Israfil, Malik, ya, Ridwan, Rakib, ada seterusnya. Itu ada untuk tugas masing-masing. Ada tugas malaikat penjemputnya mah, malaikat apa nama Pak? Itu perintah Allah kepada Israel untuk memisahkan ruhnya dari tubuh. Maka untuk itu jelaslah kita sebelum kita mati, Pak, kita mengibaratkan perpohonan yang berbuah. Buah-buahannya lagi berbuah, ada yang jatuhnya, ada pucuknya jatuh. Kadang buah yang besar, kadang buah yang kecil, kadang sudah matang, kadang bunga yang jatuh. Itulah mengibaratkan kematian ini. Maka untuk itu kematian ini ibarat orang yang sedang mengembala kambing, Pak. Mengembala kambing, lalu teduh di pohon yang rendang. Berteduh di pohon yang rendang, kemudian pergi lagi. Datanglah seekor harimau yang mengejar, dikejar pengembala itu, dikejar, akhirnya yang pengembala ini masuk sumur, Pak. Di pertengahan sumur itu ada akar kayu, dipegang akar kayu. Ditengok ke atas, harimau akan menerkam. Ditengok ke bawah ada ular dan kala. Ditengok ke kanan ada tikus berwarna putih. Ditengok ke kiri ada tikus berwarna hitam. Apa hikmahnya itu? Mengibaratkan bahwa yang atas harimau itu malaikat maut, yang bawah itu adalah kuburan, yang itu tikus berwarna putih itu adalah siang, tikus yang berwarna hitam itu mengibaratkan malam. Itu, Pak. Akhirnya jatuhlah setetes madu kepada kepala ini, masuk mulutnya, akhirnya terlena. Maka untuk itu bahwa dengannya kehidupan itu manis dan terlena seorang pengembala kambing ini, Pak, terlena dengan kehidupan dunia. Adakah yang terlena kehidupan dunia, Pak? Ada? Maka untuk itu tentu kita nih tidak luput dengan kesalahan, Pak. Pasti ada salah. Ustaz juga ada salah. Tidak mungkin kita benar semua. Kadang-kadang kita itu salah tengok, salah pandang, salah ucap, salah lihat, salah langkah. Itu kita manusia seperti itu. Tetapi orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang yang baik adalah mampu untuk memperbaiki kesalahannya itu. Bagaimana dengan kematian? Kematian ini kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti mati. Kalau Allah mengatakan itu pasti mati, Pak. Kalau kita sekarang berumur 72 tahun, Allah mentakdirkan umur kita 75 tahun. Berarti jatah kita hidup tinggal 3 tahun lagi. Kalau hari ini kita berumur 40 tahun, jatah hidup pasamma itu, yaitu jatah hidup kita 44 tahun. Berarti kita hidup dunia ini tinggal 4 tahun lagi. Harus kita mikir itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Harus kita memikirkan tentang kematian ini. Ya, kita ingat kita akan
menuju kuburan itu. Hari ini kita menyolatkan saudara-saudara kita seperti ibunda kita yang tercinta ini. Suatu saat kita lagi disolatkan saudara-saudara kita. Hari ini kita mengantarkan saudara kita ke kuburan. Suatu saat kita diantar saudara ke kuburan. Kalau ke kuburan itu nggak ada beda kita, Pak. Entah kuburan siapa entah. Apa orang kaya, apa orang miskin, apa orang hina, apa orang berdosa, apa orang nggak ada beda. Kalau saking banyaknya kuburan itu lupa kita, Pak. Mana kuburan kakek saya? Saking banyaknya kuburan itu lupa. Allah nggak pandang bagus dan baiknya kuburan. Saya ini orang kaya, tetapi dibuat semen bagus-bagus, dipasang keramik, intan permata, kuburan itu. Tetapi kalau tidak ada ibadah, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan manusia, bagusnya orang jahil, orang berdosa dan sebagainya. Tetapi walaupun kuburan kita ini ya biasa-biasa saja, batu nisan satu, mati kita. Tapi imannya banyak. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda. Artinya itu selagi kita hidup ini kesempatan. Bagaimana kita ke kuburan? Bagaimana kita akan ke kuburan? Jadi punah dunia yang sangat ukubah. Ya. Mereka cinta dengan dunia dan melupakan bekal akhirat. Jadi punah yang sangat kubra. Mereka menyintai gedung-gedung yang indah, tetapi melupakan kuburan. Ingat kuburan, Pak. Artinya itu agar kita ini lebih waspada kita ada orang Islam dan remnya itu. Tatkala kita ingin berobat, ini rem tidak boleh. Ini rem kita, ini rem kita. Tatkala kita menjalankan sholat, ini rem kita. Nah kita meninggal dunia ini, hanya kita orang yang beriman berkata, orang yang soleh berkata, asri'ni ila baiti. Ya Allah, percepat bawa aku ke kuburanku, percepat bawa aku ke rumahku. Karena orang yang beriman sudah memandang kebesaran Allah, yaitu surga penuh keindahan dan kenikmatan itu. Bagaimana orang yang berdosa durhaka? Aina tazhabun? Buat kemana kita? Mau kemana saya nih? Kemana saya ini kemana? Karena tidak ada iman. Sampai ke kuburan, ya, dikuburkan. Ada 3 antar kita. Maluhu, ahluhu, amaluhu. Antar kuburan yaitu malu harta kita. Motor, mobil, macam-macam motor tuh. Ada motor odong, ada motor bebek, siapa coba motor kayak kubur tuh, anak kubur itu. Terus tahu kan ada auto dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Ahlu keluarga kita, ada keluarga dari nenek ini, kakek ini ya. Daripada teman ini, kawan kita ini, sahabat kita ini, beda-beda ya antar kita kuburan. Kemudian amaluhu. Yang 2 itu balik ke rumah, Pak. Kita balik ke rumah. Ke rumah masing-masing kita, mau ke sholat kita, mau makan sebagai saudara, yaitu amalulah bersama orang almarhum atau almarhum. Setelah itu balik ke rumah. Maka untuk itu, setelah kita meninggalkan dunia ini, Pak, terus semakin bertambahlah umur kita. Umur kan bertambah kita hidup. Ada orang itu, berapa umur ban? 20 tahun. Banyak lagi besoknya, tahun depan 26 tahun, 29 tahun, sampai akhir umurnya. Itu bertanya naik terus umurnya. Itu syariat itu. Bagaimana syariat? Bahwa umur sudah naik. Ya. Kemudian pada hakikatnya umur kita menurun. Umur kita menurun menuju alam barzah, alam kubur, alam akhir itu menurun ke umur kita.
Maka untuk itu tak kalah umur kita menurun itu, kita harus waspada hati-hati kita. Hati-hati kita ada umur hati-hatilah kita memetik bunga dan sampai tersangkut duri di tangan. Pandai-pandailah kita hidup di dunia agar kita selamat sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tujuan bukan dunia saja ini. Akhirat penting juga itu. Pada hakikatnya dunia penting, hakikatnya akhirat lebih penting daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa yang awal itu, yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Ya, maka untuk itu setelah kita semakin lama kita hidup, semakin lama kita hidup di bumi Allah ini, semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin bertambahlah umur kita hidup di dunia ini, dan semakin dekatlah umur kita kepada alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita hidup ini tidak akan kembali ke dunia seperti yang kita rasakan saat ini. Dan tarji al-ayyamul lati madat, tidak mungkin akan kembali. Apa kata sampai Imam Ghazali mengatakan apa yang jauh itu masa-masa yang telah lalu. Tidak mungkin kita gapai masa-masa itu. Lalu anak mau berkata, apa yang paling jauh? Selatan, langit, bumi, utara, itu yang paling jauh. Belum Imam Ghazali mengatakan yang paling jauh itu adalah masa-masa yang telah lalu. Apa yang paling ringan? Ada berkata kapas yang paling ringan. Tetapi yang paling ringan pada karena banyak manusia yang meninggalkan ibadah sholat. Ringan kita untuk meninggalkan sholat. Mana berat kapas 1 kilo dan besi 1 kilo? Sama. Kan utangnya apa dia banyak besi dikit sama berat itu. Maka untuk itu apa yang telah jauh masa-masa yang telah lalu. Nah, kita meninggalkan dunia ini, kita masuk kubur, itu kita tidak ada lagi kewajiban kita untuk sholat. Nah, kita mati ini alam manusia, ada 4 alam. Yang pertama alam rohim, alam dunia secara lebih besar ya, alam akhirat, alam barzakh, alam akhirat. Itu 4 alam. Bagaimana alam lain kita? Itu kita nggak ada dosa, Pak. Kita nggak beribadah. Kita masuk diselamatkan oleh Allah. Itu alam lain. Alam dunia bagaimana? Alam dunia inilah tempat kita, buat kita pusing, buat kita gelisah, buat kita tenang. Alam dunia adalah. Alam akhirat, alam barzakh juga nggak ada kewajiban beribadah, nggak ada beribadah lagi. Kita di alam akhirat, alam barzakh itu kita nggak ada ibadah lagi, nggak ada sholat lagi, Pak, nggak ada puasa lagi. Kalau mau ibadah waktu di dunia ini. Kalau di dunia kita tidak ada lagi kewajiban untuk ibadah. Dengan kewajiban kita ibadah ini penentuan Petohir istilahnya itu penentuan selamat atau tidaknya kita itu. Nah, petohir atau nak solusi itu penentuan kita selamat enggak kita. Ya, maka untuk itu selama kita hidup ini selamat enggak kita menentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka menuju Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna kecuali untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunna an yuf'ala biha fakirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat
Wajah-wajah orang durhaka pada hari itu kita muram. Mereka yakin bahwa mereka diliputi oleh kehinaan yang dahsyat. Nah, Allah ngecek Pak. Maka untuk itu, dengan hati yang bersih, dengan wajah yang berseri-seri. Hati yang bersih ini bukan waktu mati Pak. Dan waktu meninggal dunia baru kita bersihkan hati kita. Sebelum sakit kita ingat sampai sakit. Kadang-kadang kita sakit tuh, sakit jam 4 sore, orang nggak azan di masjid. Malam meninggal, mau sakit. Wah, ingat dokter, ingat. Kita coba ke dokter, rumah sakit. Nggak ingat Allah diingat dulu. Nah, dengan bersolat untuk beribadah kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Sholat agak nur. Hayya 'alas shalah. Kita lakukan sholat ya. Setelah kita sholat, baru kita ke rumah sakit untuk beribadah, untuk berobat, ya. Usaha di rumah sakit. Maka untuk itu, sama-sama kita tidak ada ibadah kita, karena kita ibadahnya sendiri-sendiri. Waktu habis belum? Belum. Apa waktu lagi? Tapi jelas suaranya jelas kan? Itu berarti itu ada Allah itu orang yang wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri itu bukan nanti Pak. Saat ini kita mencari wajah yang berseri-seri. Bagaimana wajah yang berseri-seri? Bukan berarti kita lip yang tebal, bedah yang tebalnya. Wajahnya wudhu kita terpanjang. Wudhu kita terpanjang, dimanapun kita berada. Kita sendiri-sendiri juga hendak berwudhu. Jangan diharapkan kalau banyak itu berwudhu. Nah, tidak banyak. Tetapi kita berwudhu, di mana-mana pun usaha ambil wudhu, apalagi tidur kita ambil wudhu. Maka untuk itu, dan sampai kita berusaha kita hidup ini menggunakan perbuatan yang tercela, dan kita isi jiwa kita dengan perbuatan yang terpuji. Kemudian setelah itu ada suatu cerita ini. Cerita itu namanya Sya'ban Pak. Sya'ban ini orang yang taat beribadah kepada Allah. Sya'ban ini suatu saat Sya'ban ini meninggal dunia. Meninggal dunia ini, lalu Rasulullah berkata, di mana Sya'ban? Kalau Sya'ban nggak datang ke masjid, ayolah kita sama-sama dengan Sya'ban ke masjid. Apakah sakit? Lalu Rasulullah itu, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, yuk kita dengan Sya'ban yuk sama-sama. Pergilah Mas Sya'ban. Pas sampai ada Sya'ban, ternyata Sya'ban itu telah meninggal dunia Pak. Percaya enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau enggak boleh buka itu. Atau enggak ke Sya'ban enggak? Meninggal dunia. Lalu Sya'ban itu, istri Sya'ban itu berkata, ya Rasulullah, ada 3 ucapan Sya'ban waktu meninggal dunia ini. Yang pertama, ucapan Sya'ban itu jauh. Biasanya orang nggak meninggal berzikir. Ini jauh. Apa lagi Sya'ban berkata sebelum meninggal itu? Banyak kata-kata yang aneh gitu. Jauh, banyak, puasa tuh, baru ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Ustaz lupa itu ya. Coba apa tiga ibu? Pertama aja, kedua,
ini orang petunjuk. Famanih tada fali nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, petunjuknya untuk seorangnya lah. Allah berpetunjuk pada kita. Maka kita lah kita petunjuk kepada A, B, C itu Allah memberikan. Apa itu jauh? Jauh itu kenapa sholat dekat? Kenapa tidak jauh? Semakin jauh kita melaksanakan ibadah sholat ini, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu banyak? Suatu saat ada orang minta roti. Syaban, wahai Syaban, bolehkah aku minta sepotong roti saja? Boleh? Akhirnya Syaban itu dikeping roti itu. Dikeping dikasih kepada orang lain yang meminta tadi. Dikasih separuh dikasihnya. Kenapa tidak banyak? Semakin banyak yang dikasih, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu baru itu ada suatu ketika ada orang minta baju Syaban. Pak Ustaz malah, Pak Ustaz, itu kira-kira ada minta baju Syaban. Syaban boleh aku minta baju. Dikasih Pak Syaban itu baju yang buruk. Kenapa tidak baru? Sebab kalau baju yang baru dikasih Syaban itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Jika tadi itulah hikmahnya, Pak. Kita akan takut bersedekah. Nah, saya kadang-kadang Pak Ustaz Surban, Pak, saksi langsung orang. Nah, jadi jangan sampai itu waktu itu kan semakin naik itu dengan bersedekah, Bu. Pernah ibu-ibu bersedekah enggak? Pernah enggak? Kadang berbeda. Sama baik atau sekarang berbeda. Sama baik Tony. Jangan tak donian, Bu ya. Nah, sekali-kali, sering-sering juga lebih bagus, gitu ya. Nah, artinya itu semakin besar kita bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada itu dengan adanya cerita hikmah ini sebagai wacana bagi kita, sebagai pengetahuan bagi kita agar kita bisa berusaha untuk seperti itu. Kita cinta dengan anak, cinta dengan istri, kita meninggal itu kita sendiri-sendiri. Kita tak bisa lagi minta tolong kawan. Kalau bapak-bapak kita lagi, kalau Pak Ustaz, nanti bom ke muka-muka Pak Ustaz antar. Itu dunia. Di akhirat nanti itu tak ada lagi tolong menolong kecuali anak yang soleh dan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Sekali lagi kata Allah, tahukah apakah hari pembalasan itu? Pada hari itu kata Allah, tidak bisa tolong menolong, tidak bisa bantu membantu, tidak bisa lagi bantu-bantu. Kita sendiri-sendiri, kita pada hari itu serahkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Ustaz, tolong buang mereka, nehi dendak lagi. Nehi dendak lagi. Dia Ustaz tolong Pak. Jadi kita tolong. Maka kita ini di dunia inilah kita minta tolong kepada Allah. Sampai di akhirat nanti kita tidak bisa lagi minta tolong kepada Allah. Dan kebesaran kita nggak bisa enak kalau mantu anak. Dapat anak yang soleh itu anak yang baik dari kecil. Anak diselamatkan oleh Allah. Ada orang yang cacat ini, nggak bisa ngomong. Itu orang yang selamat, dia nggak sholat. Orang gila kan kasus hukum.
orang cacat, orang nggak selamat, buta dan sebagainya, itu dia nggak sholat. Itulah orang selamat, Pak. Kalau kita nih, entah kalau selamat tidak kemana, hah? Nggak tahu kita, Pak. Karena nggak tahu kita kan, ini kan perintah Allah. Kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat berusaha menghindarkan perbuatan tercela. Kalau mereka yang nggak sholat itu, dia memang nggak ngerti itu. Itu orang selamat oleh Allah. Jangan kita benci, Pak. Dia itu yang selamat. Ibu punya anak cacat, berbicara nggak bisa, ngomong nggak bisa, buta lagi kan. Itulah orang selamat, Pak. Kalau kita, Allah bisa kalau selamat. Kalau selamat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ini selamat semua. Itu harapan kita. Entah yang tergantah. Tahu kita, Pak. Aku ini lagi nggak sembahyang nih. Sunatnya berapa rakaat saya nih? Oh, belum tentu kita ini. Tetapi Al-Quran innal abrara fi naim wa innal fujjara fi jaim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam surga. Orang yang berdurhaka itu benar-benar berada di dalam neraka. Mereka bila berbakti enggak kita? Berbakti itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa itu dengan bakti kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meninggal dunia ini, putus amal. Amal itu putus. Tidak ada lagi amal kita ini kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Almarhum Mak ini tatkala masih hidup, sedekah jariah kepada kita ini. Lampu yang terang ini, Pak, dicatat malaikat sedekah jariah. Datang Pak otak sini minum air, dicatat malaikat sedekah jariah. Catat bela. Jangan ragu-ragu catat. Bela ibu-ibu itu dicatat. Senyum itu sedekah dicatat. Tapi jangan senyum gelak terus. Besok gelak lagi, besok gelak lagi. Ya itu yang bukan sepak mereka. Ya. Ya, ya. Ada sini. Ada ya. Ada kawan. Maka itu dicatat oleh malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya tiap-tiap kamu ada para malaikat yang mulia yang mengawasi kamu. Apa yang kamu kerjakan? Ada yang mengawasi kita, Pak. Apa kerja yang baik? Disita malaikat. Hari ini saya menjelok, pun disita malaikat. Hari ini saya ngecek orang. Oh, orang tuh ini. Nah, mana yang banyak baik, mana yang buruk. Maka untuk itu banyak-banyaklah kita senantiasa untuk bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu almarhumah itu? Apakah pernah mengajak orang menanam jagung? Apakah pernah menanam orang secara ini menjadi sebagainya? Itu ilmu yang bermanfaat. Walaupun nggak agama, itu juga dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini mendoakan kedua orang tuanya. Almarhumah ini berapa orang anaknya, Pak? Ya. Orang? Yoga pakai limo. Limo lah cuman Limo. Limo. Ya. Ada berapa? Kalau ada limo, coba dileh. Limo berapa? Juga 5. Limo lah. Ya, 5 orang kan. Itu melakukan ibu-ibu itu. Jangan ngecek istri di rumah. Ya Allah, aku ada rezeki istri. Kamu ada apa? Iya. Kalau saya marah dipukul. Tapi kan kerasnya. Pukul elok, pukul sayang ya. Bapak lagi mulai, ya Allah, ampunnya orang tua aku ya Allah. Istri marah-marah. Apa bang? Untuk bapak, pukul. Mendoakan untuk orang tua kita, apa istri marah dengan kita pula. Ya, artinya anak itu mendoakan almarhum yang telah mendahului kita. Kenapa? Sering berdoa apa ya? Adalah untuk almarhum mak yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan adanya tadi musibah yang duka ini masih banyak yang saya sampaikan, Pak.
karena nada bapak batu-batu saya berarti seorang. Jadi maka untuk itu dengan adanya musibah yang menduka ini hendaklah kita bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti Allah memberi kepada kamu sedikit ketakutan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar tak kala ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak ibu-ibu mengucap kemarin? Ada nian. Maka dia terbalik ya. Tahu terbalik. Ada yang meninggal saudara-saudari dengan tenang. Dia tenang tak bergerak lagi. Senang aja. Dia tenang. Tenang. Apa kita ngecek? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ngomong seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ibu-ibu ngecek alhamdulillah bapak itu juga orang penting tuh. Ya, maka kalimat itu yang barangkali. Tetapi tak kalah kita mendapatkan rezeki, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka untuk itu hendaklah karena ada musibah duka ini pada malam hari ini, apa yang disampaikan ke hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, warga di sini, mungkin desa Pondok Baru sekali saja mata. Kalau di situ pernah juga daerah Bantal, daerah Pondok Subuh, daerah Ibu, selama itu kadang-kadang malam saya lewat sini Pak. Tanjung, pernah juga, ya. Kali ini kalau terjelaskan di sini itu yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian. Di samping untuk ahli duka ini, ahli musibah ini, juga untuk memberi wawasan bagi kita yang masih hidup ini. Bersyukur kita kepada Allah, nyawa kita masih ada pada desa kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa melangkah. Saat itu kita pergunakan sihataka qabla saqamika. Pergunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ayataka qabla mautika. Pergunakanlah hidup yang baik sebelum datang kematianmu. Mudah-mudahan kita berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa kita dalam hidup ini agar kita senantiasa diselamatkan oleh Allah tatkala kita hidup di dunia sampai hidup di akhirat nanti. Adanya musibah duka ini, masalah harta itu selesaikanlah dengan baik. Yang banyak dikit-dikit itu enggak apa-apa, kok banyak dikit lebih yang ributnya. Ya, apa dikit-dikit bagilah sama-sama pandai-pandai membagikan. Jangan orang tua mati kita sedang di pengadilan pulau lama proses. Iya, kadang-kadang waktu sebuah sidang di pengadilan. Bagi pek lah tuh krek selesai, ya. Artinya itu kan yang sampai kita ya ada musibah ini ya sampai kita berharap bagilah dengan cara yang adil. Berlebih itu alhamdulillah berarti berlebih. Tidak ada masalah karena kita akan berada. Nah itu saya sampaikan. Apa yang disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan sekali lagi sangat bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan ini menawarkan bagi kita artinya tidak bermanfaat. Ada yang mengatakan yang sombong dengan baju yang bagus karena baju terakhir kita adalah kain putih pembalut badan. Dan sombong dengan kendaraan yang indah karena terakhir kita adalah kirana. Dan sombong dengan rumah yang megah, rumah terakhir itu adalah kuburan. Apa yang disampaikan mengibaratkan air, mudah diingat, susah untuk dilupakan. Air tak ingat air, tak ingat air. Dan juga kita ini senantiasa kita berusaha sekuat tenaga kita melakukan perbuatan yang baik itu perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
atau yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat dalam malaikat mencatat perbuatan-perbuatan yang baik atau ridho kepada kita dalam hidup dan kehidupan. Tetapi apabila kita mengerjakan perbuatan yang jahat, tidak terputus celah, Allah tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan saudara kasih di sini bisa mengubah daripada sifat yang buruk kepada sifat yang baik, sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Akhiri buat apabila ada salah yang menyampaikan, maka pepatah mengatakan kayu di riba tidak sama tingginya, tanah di bumi tidak sama datarnya, air di laut tidak sama dalamnya. Itulah hakikat manusia Pak. Apabila ada salah yang menyampaikan, mohon dapat dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sesama saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi